Kalau kita akan lebih memperdalam lagi kajian pada malam hari ini dengan tanya jawab. Barangkali dari rekan-rekan semua ada yang mau menanyakan, wabil khusus terkait dengan seputar materi yang tadi sudah disampaikan, atau mungkin ada hal lainnya. Boleh kita buka sesi pertama untuk tanya jawab 3 orang penanya. Silakan, barangkali ada yang mau tanya. Dan tadi saya ada pertanyaan terkait dengan referensi buku Sirah gitu. Karena saking banyaknya jadi terbaca-baca gitu. Nah, barangkali ada referensi yang dalam ini buku yang itu menjadi rujukan untuk kitab Sirah. Baik. Baik, kalau untuk kita ya yang simple, singkat, itu yang paling baik menurut saya itu Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar Mustafa As-Sibai, ya. Sirah Nabawiyah pelajaran dan hikmahnya Pak, itu yang menarik. Jadi dia menceritakan, nanti di bawah tuh dikasih footnote apa hikmah-hikmahnya itu apa, perjalanan Nabi itu apa sih yang bisa kita ambil gitu. Jadi kita bisa langsung mencerna, oh ini tujuannya, ini hikmahnya ini gitu. Itu yang pertama mungkin. Tapi sayangnya buku ini nggak diterjemahkan. Ada, coba cari saya PDF-nya nanti ya. PDF-nya itu kalau nggak salah ada, tapi bahasa Malaysia kayaknya agak susah juga. Justru yang terjemahkan itu orang Malaysia. Saya dulu Pak sempat beberapa terjemahkan buku punya orang Malaysia. Dan orang Malaysia itu bisa berani bayar satu lembar tuh berapa dolar gitu, berani mereka. $3, $4 tuh berani mereka bayar Malaysia. Tapi terjemahnya diambil mereka, nggak dijual di Indonesia. Itu agak sedih juga. Ternyata orang Malaysia lebih berani untuk berkorban buat ilmu tuh, mereka luar biasa gitu. Sayangnya mereka yang mengambil ya, yang dibeli oleh mereka. Nah, selain Sirah An-Nabawiyah Durus wa Ibar, ada bisa jadi ya untuk kita ini membaca bukunya ini, Sirah Nabawiyah Syekh Sofiyullah Al-Mubarakpuri yang terjemahkan. Itu ada, kayaknya Pak Kandi punya itu. Insyaallah nanti bisa juga itu mensarikan juga ya. Ya, Sirah Nabawiyah Sofiyullah Al-Mubarakpuri. Itu lumayan tebal bukunya, tapi ambil aja Pak, pelajaran-pelajarannya itu luar biasa bagus ya. Itu kalau menurut saya buku sirah terbaik lah ya. Yang panjang cakupannya. Kalau yang Durus wa Ibar Mustafa As-Sibai itu tipis dia bukunya itu. Jadi selesai sekali baca bisa. Tapi kalau yang Sofiyullah Al-Mubarakpuri cukup panjang, tebal dia. Kemudian yang ketiga yang sifatnya ini ya, menceritakan tentang fisik tadi ya, Syama'il Muhammadiyah, cari aja Syama'il Muhammadiyah ya. Gimana Pak Ji? Selain Munawwar Khalil ada ya Syirah ini Syama'il Muhammadiyah yang itu yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Nah, tentang fisik Nabi, cara makan Nabi, cara berjalan Nabi itu gitu. Itu juga untuk kita itu jadi pegangan tuh luar biasa. Itu banyak direkomendasikan oleh para ulama tuh, baca buat keseharian tuh itu. Itu mungkin 3 kitab itu ya yang bisa jadi referensi. Nanti kalau memang sudah itu selesai, masalahnya itu begini, kalau sebagian orang tuh nggak suka baca cerita, pengen baca yang singkat-singkat aja, makanya kalau ada PowerPoint kayaknya pilih PowerPoint yang dibaca ya. Tapi ada alternatif ya, beberapa buku yang tipis itu tadi. Nanti coba mudah-mudahan kalau ada saya kirimkan lewat WA mungkin ya, grup WA yang terjemahannya. Yang simpel-simpel dibaca lagi istirahat itu bisa dibaca. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Kalau saya bertanya, ya, mangga. Ustaz, kalau tadi mendengarkan terkait dengan sirah Rasulullah ya dari kecil sampai beranjak dewasa, seperti halnya kita ketahui kan Rasul ini yatim gitu, ditinggal oleh ayahnya sebelum beliau lahir gitu. Kemudian disusukan, diurus oleh beberapa kerabat keluarganya gitu ya, familynya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan hikmah pengasuhan yang dilakukan tidak langsung oleh ibunya. Dalam hal ini apa sih yang dapat kita ambil gitu Ustaz? Karena kan secara peran orang tua itu kan harusnya berperan banyak gitu ya, baik itu ayah ataupun ibu. Tapi kalau melihat kisahnya Rasulullah ini berbeda gitu. Satu baru dilahirkan sudah disusui ke kampung yang disampaikan. Setelah itu
diasuh oleh Abdul Muthalib, setelah itu oleh Abu Thalib, sampai akhirnya tadi Rasulullah banyak belajar gitu ya, pengalaman. Nah, dan ini apa sih hikmah dari pengasuhan yang dilakukan bukan oleh keluarga gitu? Ya. Itu saja. Terima kasih. Baik, hadirin Allah. Memang salah satu pengasuhan yang terbaik ya orang tua, ya baik ayah ataupun ibu. Dialog dalam Al-Quran yang paling banyak itu dialog antara ayah dengan anak. Kita nih para ayah kan. Al-Quran itu menceritakan kalau dialog itu bapak sama anak, Pak, yang paling banyak. Ada 14 kali dialog antara bapak dengan anak. Walaupun laki-laki itu disetting tidak suka banyak bicara, tapi paling tidak kalau kata ulama itu ada beberapa momen yang kita harus ngomong. Sekedar perkataan singkat, pendek itu pasti membekas, Pak. Nasihat-nasihat pendek, singkat, atau sekedar ngajak sholat itu pengaruhnya luar biasa itu. Ya, seorang bapak itu punya pengaruh yang besar ketika dia bicara. Makanya Al-Quran itu sering membimbing kita, para ayah itu untuk bicara dia. Ya minimal merek nasihat lah gitu kan sekali-kali, Pak ya. Dek, begini, dek, sholat begini. Itu pengaruh, Pak. Itu kata secara psikologis pengaruh. Jadi tidak banyak kejadian ya. Beberapa anak yang memang secara pendidikan ada kekosongan dari dialog dengan ayah, itu pengaruh. Ya, ada pengaruhnya itu, Pak. Ketika dia misalnya tidak punya orang tua, ataupun juga orang tuanya ada tapi berjauhan atau jarang ngajak bicara, itu pengaruh. Ya, ketika misalnya seorang perempuan single parent ya, suaminya meninggal atau berpisah gitu, Pak, itu harus ada sosok pengganti sebagai ayah. Itu kalau kata ahli parenting begitu. Baik itu pamannya atau sekitar keluarganya lah yang bisa menggantikan sosok ayah itu harus ada. Karena ternyata psikologis manusia itu butuh itu, Pak. Dialog dengan seorang laki-laki itu harus ada. Makanya dialog Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub misalnya kan. Dialog Nabi Ibrahim dengan Ismail. Lagi, Pak. Dialog Nabi Nuh dengan anaknya yang tenggelam. Itu dialog juga. Ya kan? Itu artinya seorang ayah itu punya pengaruh besar nih, untuk membangun psikologi seorang anak. Nah, tetapi kisah Nabi ini unik nih ya. Nabi SAW di usia 6 bulan sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Begitu lahir, kata Pak Kani tadi, dititipkan di perkampungan Bani Sa'ad. Ini kalau saya melihat ya dalam beberapa sirah, itu terkait mungkin budaya saja, Pak. Budaya saat itu orang-orang Arab lebih senang menyusukan anaknya itu ke perkampungan untuk mendapatkan air susu yang bagus, udara yang bagus, lingkungan yang lebih bersih dibandingkan di kota Mekah yang mungkin masyarakatnya sudah bercampur dengan orang luar. Hadirin mati Allah, orang Arab itu dulu, Pak, setiap tahun datang ke Mekah. Sebelum Islam datang, udah merasa datang ke Mekah. Jadi bukan karena ketika Islam Mekah ini baru dikunjungi, enggak. Sebelum Islam datang, kota Mekah itu jadi tujuan orang-orang Arab. Dari Yaman, dari luar daerah Mekah itu datang semua ke kota Mekah. Tujuannya apa, Pak? Mereka ingin memuliakan ataupun mengagungkan rumah yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Tujuannya. Jadi haji itu ibadah yang paling lama itu. Sebelum Islam datang, orang Arab sudah berhaji. Dulu orang Arab yahujuna yatatawafuna uryanan. Orang Arab itu dulu, Pak, kalau lagi tawaf telanjang itu. Laki-laki perempuan telanjang. Ya, aneh ya, cara berpikirnya aneh. Menghormati rumah Ibrahim dan Ismail, tapi mereka tawafnya telanjang. Hingga kemudian dirubah kebiasaan ini ketika datang Islam, bahwa haji itu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa atimul umrata wal hajj ya. Wa atimul hajj wal umrah lillahi taala. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu enggak, orang-orang Arab itu datang hanya untuk menghormati bangunan yang dibuat oleh Ibrahim dan Ismail katanya. Mereka makanya tawafnya aneh gitu, telanjang tawafnya itu. Baik, hadirin mati Allah. Nah, ini terkait dengan budaya ya orang-orang Mekah saat itu. Karena saya lihat dalam sejarah Mekah itu tidak ada budaya menyusukan kembali, Pak, setelah zaman Nabi itu. Mungkin ya setelah zaman sahabat ya, zaman tabi'in itu nggak ada lagi tuh. Ataupun zaman Nabi hidup nggak disebutkan bahwa anak-anak di zaman Nabi saat hidup disusukan ke perkampungan sebagaimana dahulu Nabi ketika lahir. Nah, itu nggak ada lagi. Jadi makanya ada sebagian ulama mengatakan
Itu mungkin fatrah di mana ketika Nabi lahir saja. Ada kebudayaan, ada kebiasaan orang-orang Arab menitipkan anaknya di perkampungan. Ya, setelahnya nggak ada. Ya. Baik, nah mati Allah, walaupun mungkin hanya sebentar, tapi Nabi mendapatkan Pak? Belayan kasih sayang dari seorang ibu tuh 2 tahun. Usia 4 sampai 6 tahun full itu, Pak. Hidup dengan ibunya, Aminah. Di 2 tahun inilah betul-betul kalau kita lihat, Nabi kalau kata ulama mendapatkan kasih sayang seorang ibu, Pak. Termasuk didikan, kelembutan seorang ibu 2 tahun aja itu. Tetapi mati Allah, dari usia 1, 0 mungkin ya, sampai 4 tahun, Nabi juga sering dijenguk oleh Aminah. Aminah sering datang berkampungan, ya entah Allah ya berapa kali sebulan mungkin bayar atau sebulan sekali atau seminggu sekali datang ke perkampungan Bayi Sa'ad untuk menjenguk putranya ini. Jadi tetap walaupun LDR-an kalau sekarang ya jauh gitu kan, tapi tetap kayak anak di pesantren, bahkan orang tua datang sekali-kali ya nengok. Nah ini Nabi kecil begitu Pak. Ya, Aminah tetap datang ya walaupun berjauhan, ya, tinggal berjauhan, tapi Aminah tetap menyempatkan untuk datang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya lupa menyampaikan tadi, Nabi ini ketika lahir sudah dihitan, Pak. Ya, kalau dalam riwayat Imam Suyuti, wulida makhtunan. Nabi itu ketika lahir sudah dihitan, kemudian pusarnya ini sudah terpotong. Nah, ini keajaiban lain yang ada dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mungkin, makanya ya, Allah a'lam bishawab. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Pertanyaannya gini Ustaz. Ya, mangga Pak. Tadi sempat Ustaz sampaikan bahwa Nabi mungkin mempunyai beberapa anak saja, atau perempuan dan laki-laki. Nah, ada riwayat yang menjelaskan tidak tentang Nabi mengumpulkan anaknya, memberi petua seperti kita. Misalkan yang tadi saya sempat cerita, kasihlah petua ke anak kita walaupun sedikit lah gitu petua itu. Apakah itu ada dijelaskan juga kepada anak-anaknya? Mungkin mengenai, kalau kita kan pernah cerita dulu ya Ustaz, mungkin zaman kita muda ke anak kita ceritakan nih bapak tuh bekerja seperti ini dari awal, atau misalkan usaha tuh seperti ini kan. Apakah ada diceritakan juga seperti itu? Ya, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ke dialog. Baik, hadirin mati Allah, kalau kita lihat beberapa riwayat tentang dialog Nabi, yang paling banyak dialog Nabi itu dengan Fatimah. Karena dengan kalau anak laki-laki kan nggak ada ya. Ibrahim, kemudian yang satu lagi ya, laki-laki udah meninggal di masa bayi. Tapi yang tumbuh dewasa sampai usia bahkan menikah ya, Fatimah yang paling banyak kalau kita lihat dialog dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin karena anak pertama atau seperti apa kita nggak tahu. Tapi ini banyak riwayat yang menyebutkan Nabi berdialog dengan Fatimah. Salah satunya ketika Fatimah sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi kalau dalam riwayat disebutkan bagaimana Fatimah itu mengerjakan pekerjaan rumah sendirian, Pak. Seorang ibu muda punya anak 2 laki-laki yang sedang aktif-aktifnya. Dia ngasuh, dia mengerjakan kerjaan rumah, ini berat secara psikologis dan tenaga, ini butuh super ya kan. Hingga kemudian Fatimah ini mengadukan masalahnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ayah lah Pak ya, cerita tentang masalah yang dialaminya dalam rumah tangganya. Bagaimana pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diberikan masalah rumah tangga putrinya Fatimah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Aisyah, kuli, ya, wahai Fatimah, ya Fatimah, kuli. Wahai Fatimah, katakanlah sebelum kamu tidur apa? Subhanallah 3 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan tutup dengan la ilaha illallah. Insya Allah memudahkan setiap urusan kamu. Jadi kisahnya itu apa? Fatimah itu minta pembantu. Ya kan? Kisahnya minta pembantu itu. Minta dicarikan pembantu untuk meringankan pekerjaan rumahnya. Tapi Nabi enggak ngasih. Nabi hanya ngasih solusi, baca apa Pak? Baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 ditambah dengan tahlil 1 kali. Insya Allah Pak, nyambung nggak kira-kira? Enggak ya, kebutuhan seorang pembantu, tapi dijawab oleh Nabi SAW dengan baca itu. Artinya rahmati Allah bahwa Nabi SAW ini ada dialog Pak. Di sini ada dialog ya, bahwa
salah satu amalan yang paling baik yang bisa meringankan seseorang itu mungkin itu dengan membaca kalimat-kalimat tadi. Ya. Kemudian dialog-dialog yang lain dari material, kalau kita lihat banyakkan dialog dengan akhirat, Pak. Contoh misalnya Nabi mengatakan kepada Fatimah bahwa saya tidak bisa menjamin kamu nanti di yaumil hisab. Ya. Saya tidak bisa menyelamatkan kamu, wahai Fatimah, nanti di yaumil hisab. Maka beribadahlah kamu, taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dialog, Pak, dialog iman. Ya kan? Bagaimana Nabi SAW memberikan pijakan-pijakan tentang keimanan. Dan bahkan hadirin mati Allah, salah satu yang diberitahu umurnya itu, Pak, nggak akan lama tuh Fatimah. Ketika Nabi meninggal, akan meninggal ya, saat-saat menjelang meninggal, itu Nabi memanggil Fatimah. Suruh mendekat. Kemudian Nabi berbisik ke telinga Fatimah, dan Fatimah tertawa, Pak. Hingga orang-orang yang melihatnya bertanya, penasaran itu ya. Nah, setelah Nabi meninggal baru tanya, wahai Fatimah, apa yang buat kamu tertawa ketika Nabi berbisik? Kata Nabi SAW, katanya, kata ayahku, nanti setelah aku meninggal, kamu hanya ada usia 6 bulan lagi menyusulku. Insyaallah, Pak. Nah, makanya Fatimah itu tersenyum, Pak. Saking cintanya kepada ayahnya, ikut. Ya, itu salah satu apa ya, kabar goib itu, Pak. Bagaimana Nabi SAW diberitahu oleh Allah bahwa umur Fatimah itu hanya 6 bulan lagi. Setelah beliau wafat, kan betul ternyata. Ya, apa yang disampaikan Nabi itu betul. Nabi wafat, 6 bulan kemudian Fatimah meninggal. Nah, baru kemudian Ali bin Abi Thalib itu menikah lagi dengan putrinya Umar bin Khattab bernama Ummi Kulsum. Ada namanya Umar bin Khattab, putrinya Ummi Kulsum. Nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Itu, Pak, ya beberapa dialog yang kita lihat Nabi pernah langsung berbicara dengan Fatimah. Adapun model dialog yang bisa kita sampaikan ke anak-anak kita sekarang, itu dengan bahasa kita sendiri masing-masing, Pak. Apa kira-kira yang bisa kita sampaikan? Kalau anak laki-laki itu paling senang diajak ngobrol kalau lagi makan. Kalau ahli parenting begitu, Pak. Ajak makan aja, makan yang enak, yang dia suka, ajak ngobrol aja, nasihatin. Biasanya kalau anak laki-laki, kalau perutnya kenyang, perutnya nyaman tuh bisa masuk gitu. Tapi kalau sedang lapar, waduh, boro-boro dia. Yang ada kita diserang. Itu kalau pengalaman saya begitu. Ya, salah satu pengalaman tuh begitu. Ternyata dan beberapa ahli parenting begitu. Sedang makan ataupun ajak makan di restoran di mana gitu kan biasanya anak sekarang sedangnya chicken ya. Diajak kemana gitu, ajak makan. Itu nasihatin, Pak, itu lebih masuk dibandingkan mereka sedang lapar. Jadi kalau lagi perutnya kenyang, anak laki-laki itu aman katanya. Dia bisa mendengar omongan ayah atau ibunya. Tapi kalau lagi lapar, susah dia. Itu trik aja, Pak. Salah satu yang diajarkan oleh para ahli parenting itu. Allah a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau melihat atau mengupas tuntas tentang sirah, Ustaz ya, itu saya rasa harus bisa menyikapi dari mana nih. Kita sebagai umatnya Rasulullah di akhir zaman ya 1440 Hijriah. Karena kalau melihat sirah itu dibagi menjadi 3 ya. Ada pra kenabian, sebelum kenabian tadi diceritakan waktu anak-anak sampai bekerja, sampai dibelah dadanya. Ada masa kenabian, betul, usia 40, itu masa nubuah. Ada lagi pasca kenabian. Nah, yang harus diikuti itu yang mana kira-kira? Ya, karena kalau disebut pra kenabian itu belum termasuk kepada Allah memerintahkan untuk mengikuti. Cuma kita melihat tadi tentang iba, nabi anak yatim, kemudian handal mengembala gitu kan. Karena di sini seorang muslim itu kalau ada pengajian tentang sirah itu harus timbul mahabbah, timbul cinta kita nih. Cintanya pelebah mana? Ulah pelebah poligaminya rame tadi sekalian ya. Gitu kan. Nah itu, pelebah berjuangnya perang Uhud bersedih. Kemudian juga Nabi itu sempat satu lagi ya, dicaci maki oleh orang Yahudi, orang buta kan. Nah, kalau melihat mahabbah kan Quran sampai turun.
surat Ali Imran ayat 31 ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah, apabila engkau mencintai aku, ikutilah Muhammad. Yuhibbukumullah, dan Allah pun akan memberikan kasih sayang kepada orang yang mencintai Rasulullah. Kemudian yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya kepada orang yang mencintai Nabi mahabbah. Sampai mahabbah ini pun tidak juga perlu over, karena Nabi juga manusia biasa. Para sahabat cintanya melebihi dirinya, ya, dirinya daripada Rasul. Hebatnya manusia yang namanya Muhammad ini, gitu ya, sampai spesialis. Mungkin dari Adam sampai manusia terakhir hanya Rasulullah yang dicintai oleh Allah. Ada juga di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab, yang sering kita dengar waktu khutbah Jumat di dalam khutbah yang kedua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana sholawatnya Allah dan para malaikat? Ustaz, tolong tafsirkan ayat itu ya. Kan kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalamnya itu yang dikatakan. Kemudian juga hebatnya Rasulullah itu, coba aja tiap hari ya, dari penjuru kutub utara sampai kutub selatan selalu dikumandangkan melalui azan. Azan itu tiap 24 jam nggak berhenti. Dari Irian Jaya ke Jawa Barat sampai ke Aceh, itu terus azan itu berterus sampai ke Serambi Mekah sampai putar lagi. Ya, kalau di sini azan nanti terus, yaitu dengan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar terus tidak berhenti sebelum sampai kiamat mungkin. Itu hebatnya ya, yang namanya ciptaan Allah, Nabi kita Muhammad. Jadi yang saya tanyakan, tolong bagaimana Allah dan para malaikat bersolawat. Yang kedua itu nanti mahabbah kita, ya, kecintaan kita, yang kira-kira sesuai SOP apa standar operasinya nih. Jangan sampai offset kayak Umar gitu kan. Kalau manusia akhir zaman ya bersolawatnya takutnya berlebihan juga nggak boleh kan. Karena Nabi itu manusia biasa. Itu seperti kita, cuma bedanya ya tadi derajatnya sudah dimuliakan dari lahir atau dari sunat, usahanya tidak ada, kemudian dapat gelar kenabian, ya. Itu aja dari saya, 2 pertanyaan. Bagaimana sikap kita, ya, malah yang sangat menggembirakan. Sangat menggembirakan itu Rasulullah itu punya senjata terakhir bagi umat kita nih. Nanti di akhir zaman itu ada yang dinanti-nantikan olehku yang tidak pernah bertemu denganku, umatku. Gitu. Mereka itu sama kulitmu dengannya. Nah, itu hadis itu tolong dijelaskan Ustaz. Mereka akan mendapat ya surganya Allah. Tapi gitu, ada yang tidak mendapatkan surganya Allah, yang tidak mau, dan diberikan tanda-tandanya sehingga malaikat waktu Rasulullah memberikan air dari telaga Kausar itu sampai ditolak sama malaikat penjaga waktu di akhirat ya. Jadi semua umat Rasulullah itu akan diberikan syafaat tujuan. Itu hebatnya Rasulullah itu akan nanti ketemu dengan Shiratal Mustaqim itu, ketemu dengan Rasulullah dulu, semuanya dipanggil, dan ada salah satu umatnya mereka sholat gitu kan. Ya. Kemudian ya orang kafir udah jelas-jelas menolak dengan ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang sholat tapi tertolak waktu minum di telaga Kausar. Tuh, jadi tolong dijelaskan aja semua. Mungkin ini hasanah keilmuan, semakin kita banyak pelajaran dari Masyiroh itu, semakin semangat, semakin cintanya, semakin uswah kepada Rasulullah ya. Ya, yang perlu diteladani banyak tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang pertama tentang bagaimana kaifa nuhibbu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama itu, misalnya Dr. Rajib Asirjani di Mesir itu ulama terkenal, Pak. Jadi kalau bahas sirah, buku-buku beliau itu menarik ya, dan beliau sering menulis tentang kisah-kisah Islam di beberapa web maupun di televisi. Salah satu cara yang paling mudah dan aktual ya kita sering baca kisah Nabi itu. Kan kalau kita mau tahu tentang kehidupan Nabi, maka tugas kita apa? Lebih banyak juga mencari referensi yang bagaimana menceritakan kehidupan Nabi SAW. Beliau begitu. Jadi mendengarkan cerita, membaca kisah tentang kehidupan Nabi itu yang akan menumbuhkan. Ya. Karena kita tidak mungkin banyak tahu tentang kepribadian kehidupan Nabi SAW itu kalau kita nggak pernah baca buku-buku yang berkaitan tentang kehidupan Nabi SAW. Contoh Nabi itu kalau tertawa gimana, Pak? Ada berapa sahabat yang meriwayatkan Nabi itu kalau tertawa nggak pernah terbahak-bahak atau juga tidak pernah ngakak, Pak. Dia terbuka, terlebar kalau tertawa, tapi nggak mengeluarkan suara ngakak atau terbahak-bahak. Contoh misalnya kan, nah kita nggak bisa dapatkan kisah ataupun riwayat tersebut kalau kita nggak baca sumber hadis-hadisnya. Baik, kemudian yang selanjutnya hadirin Allah, bagaimana mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang diajarkan oleh ulama kita. Kita berusaha mengkaji itu tidak hanya ketika Nabi diutus. Setelah diutus, ba'dal bisa kan diutus berarti Pak ya. Setelah diutus, karena banyak orang itu justru mengkajinya itu setelah bisa ini. Justru yang dilewatkan oleh banyak orang itu sebelum bisanya, Pak. Padahal jelas-jelas dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata ulama tafsir, Allah ketika mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada dalam diri Nabi itu suri tauladan yang baik ataupun contoh yang baik. Itu artinya dari mulai lahir sampai beliau wafat itu ada pelajaran semuanya yang tidak bisa kita abaikan, ya. Ada orang kan motong kisah di sini aja nih. Saya beberapa kali menceritakan, Pak, kehidupan Nabi sebelum dari mulai lahir sampai tadi ya menikah, itu orang banyak yang nggak tahu. Saya baru dengar Ustaz cerita begitu, bahwa Nabi bekerja, bahwa Nabi mengembala, bahwa Nabi dibayar dengan itu, nggak pernah dengar katanya, Pak. Saya bilang ini ada di dalam buku sirah itu semuanya itu ada itu, Bang. Dari mulai kisah itu, walaupun ada sebagian ulama yang mengambil kisah beberapa mungkin sifatnya maudhu'i ya, tematik, Pak ya. Diambil kisahnya ketika Nabi diangkat jadi Rasul, ada beberapa bagian diambil. Tapi kalau kita lihat, ada beberapa ulama, seperti Imam Nawawi misalnya, dalam tahzibnya saja Pak, tahzib Siratun Nabawiyah. Tahzib itu kan ringkasan itu. Beliau menceritakan itu detail kalau bagi saya, gitu kan, detail. Bagaimana nama Nabi misalnya. Nabi itu, contoh misalnya, Nabi itu punya kunyah, julukan. Kalau kita, Pak Hadi punya julukan. Ya, jadi orang-orang Arab tuh punya kebiasaan julukan, Pak. Nabi itu hadirin Allah sering dipanggil dengan julukan Abu Ibrahim. Abu Ibrahim, ya kan? Ataupun dipanggil dengan nama Yasin, Pak. Yasin itu kalau kata para ulama termasuk salah satu nama Nabi. Yasin, ya. Kenapa nama Yasin ini? Karena ada riwayat-riwayat yang menguatkan bahwa Nabi itu punya beberapa nama yang masyhur dan disebutkan juga dalam beberapa riwayat yang sahih. Nah, ini contoh-contoh saja, Pak ya. Jadi memang semakin banyak membaca sirah nabawiyah, semakin juga tahu kita tentang kepribadian dan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kuncinya baca. Kenapa dalam dalam wahyu pertama itu yang diajarkan malaikat Jibril itu Iqra, Pak. Bukan kalimat yang lain. Kenapa nggak kalimat tasbih katanya kan? Subhanallah, takbir misalnya kan? Nggak takbir dulu misalnya kan? Atau nggak kalimat yang lain dulu? Kenapa Iqra saja gitu? Karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh umat ini kalau kata Yusuf Qaradawi itu membaca. Ya, kita membaca apa yang dibutuhkan itu. Baik membaca langsung dari teks atau membaca alam, fenomena dan lain sebagainya. Semakin banyak membaca, semakin tahu, semakin kita membaca sirah nabawiyah. Kalau di kampus-kampus di Timur Tengah wajib, Pak, pelajaran sirah itu. Di Al-Azhar itu wajib. Sirah itu materi yang wajib. Di Madinah ataupun di Sudan kayaknya sama itu. Bahwa kajian sirah nabawiyah itu kajian yang sangat mendasar dan tidak boleh ditinggalkan. Zikru Maulidun Nabi, ya,
peringatan Maulid Nabi kalau di Mesir itu ceramah Pak isinya. Ceramahnya ya kayak kita sama seperti ini, kisah aja baca cerita, kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dibaca bareng-bareng, hadirkan ulama. Nah, itu untuk zikru Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ini Pak, dulu hadirin mati Allah, memang setelah era Nabi dan para sahabat tabi'in itu nggak ada yang merayakan Maulid Pak. Maulidan itu muncul kembali ketika di zaman, kalau di Mesir kita zaman penaklukan perang salib Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika tentara Islam ini semangatnya kurang lemah, maka kemudian kalau kita melihatnya bid'ah mungkin ya, bid'ah yang baik. Itu yang mengadakan acara Maulid itu Salahuddin Al-Ayyubi awalnya di Mesir. Dikumpulkan para tentara Islam, diceritakanlah tentang perang, bagaimana Nabi berperang, bagaimana strategi Nabi memenangkan perang ini misalnya dan lain sebagainya. Itu diceritakan Pak. Jadi tumbuh semangatnya itu. Nah, baru kemudian orang-orang Arab di Mesir maupun negara lain ada yang kemudian merayakan hal yang sama. Tujuannya apa? Bukan untuk hura-hura, bukan. Untuk mendengarkan kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu di Saudi kan nggak boleh, sekarang udah mulai boleh, Pak. Udah mulai terbuka dia. Ada bukan perayaan ya, sekedar zikru Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peringatan saja, ya, tidak ada perayaan dan macam-macam. Baik, tadi mati Allah itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah mengatakan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau kata Ibnu Katsir, Allah itu sedang memuji, Pak. Ya. Di alam sana gitu kan ya, di alam arsy memuji hamba sekaligus rasulnya di hadapan para rasul itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, hadirin mati Allah sedang memuji tentang nabi, Pak itu. Dipuji-puji, ya, disebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat kan Allah sendiri yang mengatakan innaka la'ala khuluqin azim, wahai Muhammad, sungguh engkau benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Allah yang memuji Pak ya, dalam akhlak Nabi ya. Nah, yang pujian ini kalau kita lihat ya, apa sih yang dipuji Allah di hadapan para malaikat tentang Nabi Muhammad? Nah, kita nggak disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, nggak disebutkan. Tapi kata beliau bahwa Allah Subhanahu Wa Taala asana alaihi, ya, sedang memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para malaikatnya. Baru kemudian Allah tuh memerintahkan para malaikat ya, merintahkan para malaikat untuk bersolawat dan mengucapkan taslim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi apa sih kalimat solawat yang dikenal itu? Ya itu sebenarnya ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu aja sebenarnya Pak yang masyhur ya. Adapun kemudian muncul solawat-solawat lain ya, ada solawat dari ini kan kalau kita lihat kelompok-kelompok sufiyah Pak yang muncul kan riwayat itu ya, yang mengarang lafaz solawat itu biasanya kelompok-kelompok sufiyah. Contoh misalnya Thariqat Tijani. Pernah dengar Thariqat Tijani nggak di Maroko Pak ini Tijani? Mereka punya solawat yang bisa diamalkan oleh sebagian orang, solawat Al-Fatih. Solawat Al-Fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima uglik dan seterusnya. Ya, pernah saya dikasih itu tapi nggak hafal. Ya, ada itu ya. Solawat Al-Fatih, ada solawat Nariyah, apalagi ya. Solawat apa aja itu? Banyak banget kalau baca solawat ini. Itu mati Allah. Solawat-solawat itu ada memang dikarang oleh beberapa ulama, ada yang dikarang juga oleh para guru sufi, Pak. Ada sebagian ulama mengatakan selagi maknanya benar boleh, ya kan? Boleh dibaca. Ya, walaupun ada sebagian ulama ini pujiannya berlebihan gitu kan ya, pujiannya berlebihan. Tapi ada sebagian ulama mengatakan boleh dibaca ya, kalau memang mau membaca ya dengan riwayat itu boleh, selagi maknanya benar. Tapi kalau yang masyhur yang diajarkan oleh Nabi sendiri adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu aja udah cukup. Baik. Kemudian hadirin mati Allah, hingga kalau kata Ibnu Katsir ini pujian Allah ya kepada Nabi dan juga pujian para malaikatnya berkumpul nih Pak jadi satu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saja memuji-muji Nabi. Kita nggak tahu ya, nggak disebutkan oleh Ibnu Katsir seperti apa sih pujian Allah kepada nabinya. Tapi kemudian Allah memerintahkan kata Ibnu Katsir kepada malaikat untuk bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baru Pak, kalau Allah saja dan malaikat itu memuji dan bersolawat kepada Nabi, bagaimana dengan kita yang di alam dunia ini? Masa pelit banget untuk
bersolawat. Maka disunahkan setiap, khususnya ya ketika malam Jumat ataupun hari Jumat, kita banyak bersolawat. Ulama mengatakan, ya Allah, kalau kita biasa beristighfar banyak di hari-hari biasa, dengan bersolawat di hari Jumat mah yang diutamakan. Kalau kata para ulama, solawat dulu Pak, perbanyak hari Jumat itu. Ya, dibandingkan beristighfar. Ya. Solawat dulu perbanyak di hari Jumat, karena perintahnya berbeda ini. Ya, karena Nabi sendiri yang memerintahkan untuk banyak bersolawat di hari Jumat. Kalau mau sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu aja udah selawatnya. Baik, yang terakhir itu apa? Saya lupa pertanyaannya yang terakhir. Yang hadis Telaga Kausar ya. Telaga Kausar. Syafaat uzma ya. Ya, baik. Hadirin mati Allah. Begini ya, ini kalau syafaat ini ada orang-orang yang diberikan syafaat, jelas ya Pak, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Kita semua insya Allah mudah-mudahan diberikan syafaat ya, oleh Nabi SAW. Ada juga orang-orang yang tidak diberikan syafaat Pak di hari kiamat nanti. Contoh apa? Orang-orang yang gemar berbuat dosa. Contoh kata Nabi kan begitu ya. Kalau orang dagang suka nipu misalnya. Kata Nabi apa Pak? Laisa minna, man ghasyana laisa minna. Orang yang suka nipu kalau jual beli itu tidak termasuk golongan kami. Kalau kata Syekh Ismail As-Sun'ani dalam Subul Salam, apa yang dimaksud bukan golongan kami ini? Mereka orang-orang yang nggak dapat syafaat Nabi. Hari kiamat nanti ada, memang betul kata Pak Haji tadi sebutkan, orang-orang yang terhalang dari syafaat Nabi dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, memang ada Pak umatnya tapi nggak diberikan syafaat. Ya. Tetapi hadirin Allah, kalau kita lihat ada hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim ya, yang menyebutkan bahwa umat Nabi itu Pak, seburuk-buruknya umat Nabi ketika dia beriman masih bisa dikeluarkan dari dalam neraka. Itu kabar gembira buat para pendosa gitu ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, saya tahu kata Rasulullah, orang yang pertama masuk surga dan orang yang paling terakhir keluar dari neraka, Pak. Nabi saya tahu kata Rasulullah. Itu di hadapan para sahabat. Itu mengatakan, saya tahu orang yang pertama masuk surga, orang yang pertama surga siapa? Nabi. Nabi dikasih kunci surga dan orang pertama surga itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Rasulullah, saya juga tahu orang yang paling terakhir nanti keluar dari neraka itu saya tahu juga. Kata Rasulullah apa? Nanti ada orang Pak yang paling terakhir keluar dari surga itu, dari neraka ya. Seseorang yang kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang pendosa kalau kita lihat. Banyak dosanya itu masih diampuni. Ya. Diampuni. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala ketika hisab itu dia dikeluarkan dari surga, dari neraka paling terakhir. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arini sogoiru dzunub. Perlihatkan kepadaku dosa-dosa kecilnya saja. Itu diperlihatkan Pak kepada Allah oleh malaikat-malaikat itu tentang dosa-dosa si fulan ini. Kelihatan semua kan? Nggak ada yang bisa bohong lagi. Udah kelihatan semua. Kemudian Allah bertanya, ya fulan, kamu mengerjakan dosa ini pada hari ini, betul nggak? Itu nggak bisa bohong itu. Naam ya Rabb. Ya. Kemudian apa? Yukirru wala yunkir. Dia mengakui dan nggak bisa ingkar lagi. Hamba ini, kalau kata Nabi SAW, itu sudah ketakutan. Kalau dosa-dosa kecil saja ditanya, bagaimana dengan dosa-dosa besar yang dia lakukan? Wah, udah nggak akan selamat ini Pak. Tapi bagaimana ini nih rahmat Allah itu. Jadi orang itu masuk surga itu bukan hanya karena amalnya Pak, tapi karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini mati Allah kata Nabi SAW dalam hadis panjang ini Pak. Nah, Nabi itu kemudian menceritakan orang ini kemudian tidak ditanya oleh Allah tentang dosa-dosa besarnya. Masya Allah ya. Ada orang-orang yang nanti dia pendosa, dia pelaku maksiat tapi dimaafkan Pak. Nggak tahu amal di dunia apa ya. Apakah dia orangnya husnuzon dengan orang lain, hatinya bersih, kita nggak tahu. Tapi ada orang-orang yang dimaafkan ini Pak, ya di yaumil kiamah. Karena kata Nabi SAW, Allah hanya nanya dosa-dosa kecilnya saja, dosa besarnya nggak dikeluarkan. Tapi apa kemudian kata Nabi SAW, Nabi merintahkan para malaikat, badil khotoyahu bil khair, ya, gantilah kesalahan-kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan. Maka kemudian dalam Al-Quran kan ada ya, wa yubaddilu sayyi'atihim hasanat. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengganti keburukan-keburukan yang dia lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, hadirin mati Allah, apa ceritanya, Pak? Orang ini kemudian masukkan surga. Dimasukkan surga, Pak. Kalau secara logika dari mana gitu kan? Dia dosa keluar neraka paling terakhir, dosa kecilnya ada, dosa besarnya juga ada. Nggak ada gitu kan pulang masuk surga. Tapi ternyata apa? Rahmat Allah ini yang kemudian
diturunkan kepada makhluk ini, kepada orang ini, hingga kata Nabi SAW, kemudian dia masukkan ke dalam surga. Nabi itu ketika menceritakan apa? Sambil tertawa, Pak. Hatta badat nawazizu, kata Anas bin Malik, sampai terlihat gerahamnya itu, terlalu lebar gitu. Ini unik gitu kan. Ada orang pendosa, banyak maksiat, tapi kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kenapa, Pak? Rahmat Allah. Ya kan? Kan begitu ya. Kata Nabi itu dalam hadis sahih, kalian itu tidak akan masuk surga karena amal-amal kalian. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau juga? Iya, saya juga enggak. Tapi karena apa? Rahmat Allah. Walakinna ya tagommadani Allahu bi rahmatih. Karena luasnya, besarnya rahmat Allah kepadaku hingga aku masuk surga. Ya, mudah-mudahan Pak, kita banyak dosa, banyak maksiat, ya. Nanti di hari kiamat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa kita apa? Doa kita kan gini kan ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Dimaafkan saat dihisab. Ya. Kita nggak tahu ya, masuk surga atau neraka, kita nggak ada yang tahu nasib kita. Dan mudah-mudahan kata Ibnu Katsir, kita tuh sebagai orang yang beriman tidak boleh punya pikiran akan masuk neraka. Harus optimis, ya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi rahmat. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Karena terakhir ya, karena adil mati Allah, nanti yang akan dikeluarkan dalam neraka itu, Pak, itu orang-orang yang sering mengenal. Kayak kita nih sering mengenal, itu dikeluarkan dari neraka. Itu permintaan terakhir kata Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari itu, ya Imam Muslim, itu orang-orang yang saling mengenal di dunia, Pak. Minta kepada Allah, ya Rob, saya dulu di dunia kenal dengan si fulan. Kok nggak ada di surga gitu? Itu dikeluarkan, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Bukhari Muslim ya, akhriju man arabtum. Kata Allah, keluarkan orang-orang yang kalian kenal dulu di surga. Insyaallah. Orang bersama orang-orang baik, orang beriman tuh bisa jadi syafaat buat kita. Maka ulama kita mengatakan bergaulah dengan orang baik, Pak. Ya, ngajian, ikut jamaah ya di masjid dan segala macamnya. Bisa jadi karena kita kenal dengan mereka, mereka yang akan membawa kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Fa innahum lahu syafa'ah. Kata para ulama, orang-orang yang soleh, orang yang beriman itu punya syafaat buat kita, bisa nolong kita, bisa narik kita gitu. Itu mungkin ya, Allah alam bisawab. Dengan jawabannya dan mudah-mudahan tidak puas ya, sehingga nanti bisa mengkaji kembali dan komah mengikuti kajian sekalian. Amin ya Allah. Baik jemaah sekalian, alhamdulillah sudah kita tadi mendengar penjelasan terkait dengan sirah nabawiyah dan juga tadi sudah kita lakukan tanya jawab dan alhamdulillah waktu juga sudah menunjukkan pukul 10 pas banget gitu ya. Luar biasa. Inginnya sih dilanjut tapi apalah daya karena waktu juga yang membatasi, kita tutup sementara dan mungkin nanti bisa sambil ngobrol ya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.